Halo dan selamat kita bertemu kembali di saluran Wahyu Pengharapan dengan segmen ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Saya Sarudim, penterjemah Sekolah Sabat untuk seluruh Malaysian Union akan membahas ringkasan pelajaran yang ke-8. Dan untuk kali ini topik ialah cahaya dari Bait Suci. Melalui topik ini kita akan menyelami firman Tuhan dan mengungkap kebenaran yang bersinar dari tempat sucinya yang di sorga. Mari kita dahului acara ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, semasa kami mempelajari bersama firman-Mu, kami memohon bimbingan dan kebijaksanaan-Mu dicurahkan kepada kami, buka hati dan minda setiap penonton untuk dapat memahami kebenaran mendalam yang Engkau sampaikan kepada kami pada zaman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum itu, jika ini adalah pertama kali Anda menonton video kami mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang kami terbitkan melalui saluran ini di masa akan datang. Saudara, ayat hafalan kita yang kita ambil untuk pelajaran minggu ini adalah dari Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Ibrani 8 ayat 1 dan 2 saya baca. Pokok segala yang kami katakan, kita mempunyai imam besar yang duduk di sebelah kanan takhta Tuhan yang maha mulia di surga. Dia ialah penjawat yang berbakti di bait suci dan di kemah sejati yang dibina oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Dipetik dari Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Saudara, petikan ayat ini menekankan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan, melayani sebagai imam besar di tempat kudus surgawi, yaitu sebuah tabernakel atau takhta yang sempurna dan ilahi yang didirikan oleh Tuhan sendiri, yang menunjukkan keimamatannya yang tertinggi dan kekal. Dalam minggu ini kita akan mempelajari kesinambungan dari pelajaran kita minggu lalu. Apabila Yesus tidak kembali pada tahun 1844, karena sesetengah orang percaya akan berlaku berdasarkan nubuatan 70 minggu dan 2300 hari, adalah perlu untuk mengkaji semula nubuatan ini. Kemudian telah didapati bahwa pembersihan tempat kudus bukanlah kedatangan kedua Yesus ke dunia ini. Jadi jika Daniel 8 ayat 14 dan penghakiman dalam Daniel 7 ayat 9 dan 10 merujuk kepada peristiwa yang sama, tempat kudus apakah yang memerlukan pembersihan? Saudara, perbicaraan atau investigative judgment apakah yang telah bermula pada tahun 1844? Inilah persoalan yang kita akan tangani pada minggu ini. Jadi kita mulakan dengan pelajaran kita pada hari Minggu, hari Ahad, yaitu sanctuary di surga atau bait suci di surga. Kita mula dengan membaca Ibrani 8 ayat 2, dan yang melayani di tempat kudus yaitu kemah yang benar yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Selepas kekecewaan pada tahun 1844, umat Adventist telah meneruskan usaha mengkaji kitab suci dan mereka telah menemukan satu pemahaman mengenai dua tempat kudus, yaitu satu, tempat kudus duniawi, gambaran dan bayangan terhadap tempat kudus yang sebenar yang di surga. Dan yang kedua, tempat kudus surgawi yaitu yang di surga yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Jadi tempat suci atau lebih dikenali sebagai kemah suci yaitu sanctuary yang pertama, yaitu yang di bumi, dan bait suci yang menyusulnya sehingga tahun 70 Masehi dibina mengikut model yang Tuhan tunjukkan kepada Musa di dalam Keluaran 25 ayat 40. Di dalamnya anak domba dan imam besar yang sejati digambarkan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi pada hari Isnin kita terus masuk ke bilik yang maha suci atau di tempat yang maha suci. Di sini kita baca terlebih dahulu Imamat 16 ayat 16 bagian pertama. Dengan cara ini dia akan membuat pendamaian bagi tempat maha kudus karena kenajisan dan pemberontakan Israel apapun dosa mereka. Jadi
Pada hari Isnin, kita telah mempelajari bagaimana setiap hari orang Israel akan membawa korban persembahan yang melambangkan penghapusan dosa mereka, dan walaupun orang Israel telah diampuni dengan mempersembahkan korban setiap hari, apa yang berlaku ialah kesalahan mereka telah dipindahkan ke tempat suci. Darah hewan yang disembelih dipercikkan pada tabir yang memisahkan bilik suci dengan bilik yang maha suci. Dan tempat suci ini memerlukan pembersihannya atau perlu dipulihkan seperti yang asal, sekali dalam setahun. Nah, pembersihan ini adalah berbentuk rohani. Dosa yang dipindahkan ke bait suci haruslah dibersihkan dari semua dosa yang dihantar ke bait suci itu. Acara pembersihan ini dilakukan pada hari pendamaian atau hari penghakiman, yang dikenali di kalangan orang Ibrani sebagai Yom Kippur atau hari penghakiman. Menurut Imamat 23 ayat 29 hingga 30, jika ada seseorang yang tidak bertaubat pada hari itu, mereka akan dilenyapkan. Apabila imam besar keluar dari bait suci, dia membersihkan bait suci itu dari segala dosa orang Israel dengan memindahkan dosa itu ke seekor kambing yang disebut kambing hitam. Kambing ini dibawa keluar dari bait suci dan dibuang ke padang gurun untuk selama-lamanya. Saudara, demikianlah juga nanti apabila selesai pekerjaan pelayanan Yesus di tempat suci di surga, maka nasib setiap manusia, Anda dan saya, akan dimeteraikan. Di antara sekarang dan hari itu nanti, yang tiada seorang pun tahu adalah hari penentuan bagi setiap manusia di muka bumi ini. Dan seterusnya kita berpindah ke pelajaran kita pada hari Selasa, yaitu penghakiman sudah tiba. Kita baca di dalam Wahyu 14 ayat 7, sebahagian daripada pekabaran 3 malaikat yang sudah kita pelajari. Ini adalah pekabaran malaikat yang pertama. Wahyu 14 ayat 7 berkata, ia berkata dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia karena saat penghakimannya telah tiba. Sembahlah dia yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala mata air. Saudara sedang penonton yang dikasihi Tuhan, menurut nubuatan, pembersihan atau pemulihan tempat suci yang di surga, yaitu masa pemeriksaan penghakiman, telah bermula pada tahun 1844. Sejak itu, Gereja Adventist telah mengkhotbahkan bahwa sekarang ini adalah saat penghakiman yang disebutkan sebagai telah tiba itu, dan mereka mengundang semua orang untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan hidup menurut perintah-perintahnya. Inilah panggilan menyembah Tuhan yang mencipta langit dan bumi, yang dikaitkan dengan hari Sabat sebagai tugu peringatan penciptaan dunia ini. Soalan, bukankah penghakiman akan berlaku apabila Yesus datang ke bumi ini? Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, adegan imam besar keluar dari bait suci melambangkan Yesus yang keluar dari bait suci apabila semua pekerjaan pelayanannya di sana selesai. Waktu inilah Yesus datang ke dunia ini dan dia akan melaksanakan keputusan penghakiman yang sudah diputuskan sepanjang pemeriksaan penghakiman. Karena dia datang dengan membawa ganjaran untuk membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya, sama ada baik atau tidak baik. Jadi para malaikatnya akan mengumpulkan umat tebusan itu, dan dia akan membangkitkan mereka yang di dalam kubur yang percaya kepadanya. Saudara, sementara itu kambing hitam yang ke atasnya segala dosa bangsa Israel diletakkan, melambangkan setan yang akan meletakkan ke atasnya segala manusia yang sudah ditebus, manusia yang masuk surga. Dosa mereka akan diletakkan ke atas setan, sama seperti kambing hitam dilepas di padang gurun. Setan juga akan dikurung selama 1000 tahun untuk menunggu pelaksanaan penghukuman muktamad oleh Tuhan. Saudara, perhatikan bahwa orang yang tidak percaya yang masih dalam kubur waktu ini tidak akan dibangkitkan semasa Yesus datang, dan oleh itu tidak dihakimi pada
hari Yesus datang kali yang kedua. Seterusnya pada hari Rabu kita berbicara tentang berita baik tentang bilik yang maha suci. Kita baca dari Yesaya 16 ayat 5, katanya, di dalam kasih takhta akan ditegakkan, dalam kesetiaan orang akan duduk di atasnya, seorang dari keluarga Daud, seorang yang menghakimi, mencari keadilan, dan mempercepatkan perkara kebenaran. Saudara sedang penonton yang dikasihi, 10 perintah yang diletakkan di dalam tabut perjanjian melambangkan standar pada penghakiman dan keadilan ilahi. Tutup pendamaian atau mercy seat yang diletakkan di antara hukum dan hadirat Tuhan melambangkan kurnia kasih dan balas kasihan Tuhan yang membelah kita. Jalan bagi kita untuk menuju ke bait suci surgawi bermula apabila kita menerima pengorbanan Yesus yang dilambangkan oleh darah domba korban yang dipercikkan pada mezbah korban bakaran. Diteruskan dengan sepanjang kehidupan dalam persekutuan dengan Yesus Kristus yang dilambangkan oleh darahnya yang dipercikkan pada mezbah kemenyan atau ukupan berasap. Kemudian ia berakhir apabila kes kita dibentangkan di hadapan hakim yang dilambangkan oleh darahnya yang dipercikkan pada tabir yang berada di hadapan tabut perjanjian. Saudara, keadilan memerlukan kesetiaan dalam menuruti hukum. Apabila kita menerima korban Yesus, maka kita menerima kehidupan Yesus yang sempurna yang kita terima sebagai menggantikan kehidupan kita yang tidak layak. Ketika di hadapan hakim semesta alam, kebaikan hidup Yesus yang kita terima itu dianggap sebagai kebaikan milik kita sepenuhnya. Saudara, pada hari Kamis dan yang terakhir dalam seri pelajaran kita pada kali ini, kita mempelajari bagaimana Yesus pembela kita dalam penghakiman. Ibrani 7 ayat 25 kita baca, sebab itu ia juga sanggup menyelamatkan orang-orang yang datang kepada Allah melalui dia, sebab ia sentiasa hidup untuk berdoa untuk mereka. Saudara, kematian Kristus di kayu salib adalah korban yang sempurna untuk dosa yang membuka jalan keselamatan bagi semua manusia. Melalui pengorbanan ini, dosa telah ditangani secara tuntas. Pengantaraannya di bait suci surgawi sebagai imam besar menyucikan dan memperdamaikan kita dengan Allah, menunjukkan kasih Tuhan dan memberikan harapan keselamatan. Dengan demikian, penghakiman diperlukan dalam rencana keselamatan untuk mengesahkan keadilan Tuhan dan menentukan siapa yang layak menerima keselamatan. Dengan Kristus sebagai pembela kita di tempat maha suci itu, dia memastikan bahwa mereka yang beriman kepadanya, percaya kepadanya, menerima pengorbanannya, dan mengharapkan kedatangannya akan diselamatkan dan diberikan kehidupan yang kekal. Saudara, pekerjaan Yesus sebagai pembelah di bait suci surgawi ini mengejar kita beberapa perkara. Pertama, tentang satu pemahaman yang jelas mengenai rancangan penebusan, mengajar kita memahami tuntutan hukum Tuhan, membuat kita memahami nilai keselamatan untuk kita yang tidak terhingga, dan jalan melaluinya dibuka oleh Yesus untuk sampai kepada Bapa, dan jaminan untuk menghampiri mendekati Tuhan dengan keyakinan dan keberanian. Sebagai kesimpulan, saya berikan cadangan respon terhadap soalan perbincangan yang diberikan di bagian akhir pelajaran kita pada hari Jumat. Bagi soalan pertama, emosi dan harapan dalam penghakiman dengan memikirkan Yesus mengangkat tangannya yang terluka di hadapan Bapa menimbulkan rasa syukur dan kasih yang mendalam. Inilah harapan kita dalam penghakiman karena hanya melalui pengorbanan Yesus kita ada pembela, dosa kita diampuni, dan kita diterima di hadapan Bapa di sorga. Yang kedua, hari pendamaian sebagai berita baik. Hari pendamaian melambangkan pekerjaan Tuhan dalam menyelamatkan orang berdosa. Setiap hari yang didedikasikan untuk pekerjaan ini adalah berita baik karena ia menunjukkan bahwa Tuhan sentiasa bekerja
untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Dan yang ketiga, mengambil harapan dalam rayuan seruan Kristus. Percaya kepada Kristus sebagai penyelamat kita, mengaku dosa dan bertobat dengan tulus, dan menghidupkan iman dengan mengikuti ajaran Kristus setiap hari, serta mempelajari firman Tuhan dan tulisan roh nubuat. Dan yang penting, berdoa untuk memahami dan merasakan kasih serta pengampunan Tuhan. Dengan melakukan ini, maka kita menjadikan harapan dalam seruan Kristus itu menjadi milik kita dan hidup dalam keyakinan diterima di hadapan Tuhan melalui kebenarannya, yaitu kebenaran Yesus. Saudara, akhir sekali saya kongsikan petikan dari pena inspirasi yang berbunyi, kita sekarang ini sedang berdiri di pelataran luar, menunggu dan menantikan pengharapan yang diberkati itu, yaitu kedatangan Tuhan yang berkemuliaan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dalam perantaraannya sebagai pembela kita, Kristus tidak memerlukan kebaikan manusia, tidak memerlukan syafaat manusia. Dialah satu-satunya pembawa dosa, satu-satunya korban dosa. Doa dan pengakuan hanya harus dipersembahkan kepada Dia yang telah masuk sekali untuk selama-lamanya ke tempat Maha Kudus, dan Dia akan menyelamatkan sepenuhnya semua orang yang datang kepadanya dengan iman. Dia sentiasa hidup untuk memberi syafaat bagi kita semua. Saudara sedang penonton yang dikasihi Tuhan, sebagai mengakhiri, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk terang dari tempat kudus-Mu dan harapan yang dibawanya kepada kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam kesadaran tentang penghakiman dan rahmat-Mu, dan untuk berkongsi message ini dengan orang lain. Kami mau tetap setia sementara kami menunggu kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih karena turut bersama kami hari ini. Jika Anda mendapati pelajaran ini telah membantu Anda memahami serba sedikit pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini, sekali lagi saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan icon lonceng agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang. Juga jika Anda ada sebarang komen atau pertanyaan berkaitan pelajaran Sekolah Sabat atau berkaitan terjemahan atau mutu penerbitan, kami mengalu-alukan komen dan cadangan Anda. Sila catatkan di bagian komen di bawah atau hantar melalui nomor WhatsApp yang tertera. Kita jumpa lagi di rancangan akan datang. Tuhan memberkati Anda.